Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Jadi di video ini kita kembali lagi akan melanjutkan pembahasan i'rab kitab Fathul Qorib, dan sekarang kita sudah sampai di bagian terakhir dari pembahasan kitab Ahkamit Thaharah, ya. Bagian ke-18 kalau nggak salah ya. Jadi mari kita bahas, namun sebelum itu kitab yang saya pakai ya Fathul Qorib, jelas cuma untuk cetakannya itu yang ini, cetakan Darul Kutub Islamiyah gitu ya. Kemudian untuk penunjangnya ya Nandoman Alfiyah, kalau misalkan kalian tertarik, saya itu pakai Alfiyah yang mana nandomannya ini sudah ada terjemahnya. Jadi enak kalau misalkan kalian itu penasaran dengan terjemah dari nandom ini itu apa, di sini itu sudah disebutkan semuanya. Jadi seperti itu. Mana tadi halamannya? Mari kita terjemah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi wa bi ulumi sayyidi sanihina wa bi ulumi masyayikhina fi dharaini amin ya rabbal alamin. Wa taraka al-musannifu qisman khabisan wa huwa al-ma'u al-mutahhiru al-haramu. Di sini untuk musannif matan berarti Syekh Abu Suja itu tidak menyebutkan pembagian air yang nomor 5, karena kemarin pembagian air itu kan ada 4. Ada air yang suci mensucikan dan itu bisa digunakan, kemudian ada air yang suci mensucikan tapi makruh hukumnya untuk digunakan, kemudian yang ketiga adalah air yang mustakmal, kemudian yang untuk pembagian yang keempat adalah air yang terkena najis gitu. Sudah itu saja. Nah, di sini untuk bagian yang kelima itu tidak disebutkan, yaitu air yang bisa mensucikan tapi hukumnya haram untuk digunakan. Kal wudu'i bima'in maghsubin aw musabbarin lisyurbi. Contohnya seperti seseorang itu wudu menggunakan air hasil gosok, atau seseorang itu wudu dengan menggunakan air yang digunakan atau diinvestasikan untuk minum saja, tidak diinvestasikan untuk wudhu. Nah, itu hukumnya haram, tapi ketika menggunakan air itu tetap bisa mensucikan ya. Ya, tapi hukumnya haram gitu. Jadi itu untuk terjemahnya ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan i'rabnya. Wa taraka, wawunya saya jadikan sebagai waw istiknaf. Kemudian taraka adalah fi'il madhi ya mabni fathah. Kemudian al-musannifu di sini menjadi fa'il dari taraka, dibaca rafa, tanda rafa'nya menggunakan dhamma sebab al-musannifu adalah isim mufrad. Kemudian untuk senggotnya al-musannifu adalah isim fa'il, jelas ya. Dan sonnafa yusannifu tasnifan tasnifatan tasnafan tisnafan musannafan ila akhirih gitu ya. Kemudian isman menjadi maf'ul bih dari taraka, dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah sebab isman adalah isim mufrad ya. Untuk segotnya isman ini menjadi isim jamid ya, entah isim jamid yang maknawi atau isim jamid yang hakiki, kalian telusuri sendiri coba gitu ya. Kemudian khamisan menjadi sifat atau naat dari isman ya. Berhubung man'ut atau mausufnya dibaca nasab, maka sifat atau naatnya juga dibaca nasab, makanya khamisan. Kemudian huwa, nah ini wawnya ini waw haliyah ya. Kemudian untuk huwa al-ma'u ini adalah jumlah ismiyah fi mahalli nasbin ya, fi mahalli nasbin karena dia posisinya sebagai hal. Hal dari mana atau mana sahibul halnya? Sahibul halnya adalah isman khomisat, pembagian yang kelima. Nah, pembagian yang kelima itu apa? Yaitu air ya, yaitu air, cuman airnya itu disifati dengan lafaz air thahiru al-haramu gitu ya. Jadi wawnya waw haliyah. Kemudian untuk jumlah ismiyah ini kalau kita pelajari satu persatu, huwa adalah isim dhamir yang fi mahalli raf'in karena posisinya sebagai mubtada. Kemudian al-ma'u menjadi khabarnya huwa, dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah sebab al-ma'u adalah isim mufrad. Untuk singkat dari al-ma'u adalah isim jamid. Kemudian al-mutahhiru menjadi sifatnya al-ma'u ya, berhubung mausuf atau matbutnya dibaca rafa, maka sifat atau naatnya di sini juga dibaca rafa. Sama-sama dibaca rafa, sama-sama isim ma'rifat, sama-sama mudzakkar, sama-sama mufrad ya. Kemudian al-mutahhiru sekolahnya itu ya isim fa'il dari tahhara yutahhiru, tadhirat tadhiratan tadharat tidharan mutahharan fa huwa mutahhirun. Seperti itu.
Kemudian al-haramu menjadi sifat kedua dari al-ma'u, ya. Juga dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhamma sebab al-haramu adalah isim mufrad. Nah, ini yang saya cari-cari untuk sehingga dari lafaz al-haram. Berhubung al-haram itu kan dia memiliki makna muharramun, sesuatu yang diharamkan. Jadi al-haram itu ya isim jamid, tapi dia itu memiliki makna seperti isim sifat, yaitu seperti isim maf'ul di sini. Al-haram ay al-muharramu, sesuatu yang diharamkan. Ini yang diharamkan adalah ayat tadi, gitu ya. Kemudian kadwudu'i, di sini jar majrur, huruf jarnya itu kaf, kemudian majrurnya adalah lafaz al-wudu, ya. Sehingga di sini al-wudu dibaca jar, tanda jarnya menggunakan kasrah sebab al-wudu'u merupakan isim masdar, bukan masdarnya. Isim masdar dari tawaddu'a yatawaddu'u, masdarnya kan tawaddu'an, ya. Itu masdar. Ini isim masdar menjadi wudu'an. Tapi di sini kemasukan kaf menjadi kal wudu'i, seperti itu. Kemudian bima'in, ini juga jar majrur lagi. Huruf jarnya adalah ba, majrurnya adalah lafaz ma'ir, yang singgotnya adalah isim jamid. Kemudian untuk ba-nya di sini memiliki faedah isti'anah, ya, sebagaimana bait alfiyah. Bilbas sa'in wa addi awid al-siji wa mislama wa min wa ad bihantiqi, ya, di bab huruf jar. Kemudian mausufin menjadi sifat atau naat dari ma'ir. Berhubung mausuf atau manhutnya dibaca jar, maka sifatnya juga dibaca jar, mausufin, seperti itu. Untuk singgotnya maksud adalah isim maf'ul, gitu, dari wasofa yang subuh atau wasofa yang sibu, saya lupa, gitu. Kemudian au musabbadil, di sini au-nya merupakan huruf ataf, musabbadil itu saya bacanya musabbadin, ya. Saya masih belum ngecek di kitab terjemah ini diharokati musabbadil atau musabbirin atau harokat yang lain, ya. Saya masih belum ngecek. Jadi misalkan kalau saya bacanya musabbadin ini salah, tolong dikoreksi, oke? Musabbadin menjadi maktuf. Untuk maktuf alihnya adalah lafaz mausubin. Jadi atofnya ke sama-sama sifat. Di sini musabbadin singgotnya juga sama, yaitu isim maf'ul dari sabbada yusabbilu, seperti itu. Kemudian lisyurbi, ini jar majrur, huruf jarnya lam, majrurnya adalah lafaz asyurbi, yang mana singgotnya adalah masdar dari syariba yashrabu, ya. Seperti itu kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan memang singkat, ya, karena yang kita baca itu singkat. Jadi cukup sekian dulu. Insya Allah untuk pembahasan i'rab kitab Fathul Qorib yang selanjutnya ini nggak tahu kita akan ganti pasal baru atau melanjutkan pasal yang sudah kita baca namun belum khatam. Itu nanti saya pertimbangkan dulu. Jadi kita akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.